Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membahas tentang ngobrol santai sih sebenarnya, dan juga membahas tentang hubungan antara agama Islam dan kehidupan berbudaya di Indonesia. Bersama saya Farah Rafaelino Malik dengan nomor NPM 3 digit terakhir 039, dan di sini ada teman saya juga. Wih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ghafarudin Muhammad Ma'ruf, biasa dipanggil Rudi. Nomor NPM terakhir saya yaitu 012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfa Ananda Utama dengan NPM terakhir 158. Hai semuanya, perkenalkan namaku Manela Zara dengan NPM terakhir 026. Di sini aku senang banget karena bisa bergabung di podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Hanun Rahman Setiawan dengan NPM 3 digit terakhir 200. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Arif Ramadhani, NPM terakhir 3132, dan kali ini saya siap membahas topik seru kali ini. Nah teman-teman, kali ini tuh kita mau membahas tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia yang erat kaitannya dengan agama Islam. Menurut kalian gimana nih yang kalian ketahui tentang ini? Kalau ngomongin budaya Indonesia tuh bisa dibilang luas banget ya, dan banyak banget budaya Indonesia gitu. Nah, menurutku salah satu budaya kita yang erat kaitannya dengan agama Islam itu adalah budaya karawitan. Nah, budaya karawitan itu sendiri itu tuh seni musik tradisional yang pakai gamelan. Nah, banyak orang itu biasanya tuh ngira karawitan itu cuma adat budaya Jawa aja gitu. Padahal di zaman sekarang itu banyak budaya karawitannya itu erat kaitannya itu dikaitkan dengan agama Islam gitu, karena ada banyak unsur-unsur agama Islamnya gitu. Nah, menurutku karawitan itu biasanya tuh salah satu contohnya itu lirik-liriknya itu ada nasihat-nasihat moral gitu, jadi ada unsur agama Islam. Betul banget, secara historial, para wali, khususnya wali songo di tanah Jawa, dengan bijaksana menggunakan kesenian tradisional seperti wayang dan gamelan, bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai media dakwah yang sangat efektif. Hal ini menunjukkan kalau budaya bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Justru sebaliknya, selama tidak mengandung unsur syirik atau maksiat yang jelas dilarang, budaya dapat diadaptasi dan diintegrasikan. Justru budaya mampu menjadi jembatan emas dan sarana yang sangat ampuh untuk menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara yang halus, adaptif, dan mudah diterima oleh masyarakat luas. Nah, benar banget, khususnya di Indonesia ini agama Islam memang tumbuh lewat kedekatan budaya. Karena itu Islam juga di sini terasa lebih hangat, santun, dan damai. Serta kita lihat dalam tradisi sekaten di daerah Yogyakarta itu kan ada menggabungkan antara budaya dan keagamaan. Di situ kan juga memperingati Maulud Nabi. Jadi di situ kita bisa belajar tentang bagaimana sih caranya kita itu belajar kolaborasi antara budaya dan keagamaan. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa budaya itu bukan sebuah penghalang, tapi justru jembatan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman tersebut. Nah, kemudian kita masuk di topik yang kedua, mengenai nilai keislaman tentang memuliakan Nabi. Dan menurut kalian sendiri gimana tuh? Nah, kalau berbicara tentang memuliakan Nabi, itu adalah bentuk cinta kita terhadap beliau. Dalam Islam, mencintai dan menghormati Nabi Muhammad SAW termasuk bagian dari keimanan. Contoh sederhananya saat kita bersalawat, itu bukan cuma soal ritual, tapi juga ungkapan rasa rindu dan teladan atas akhlak beliau. Bener banget tuh, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, memuliakan Nabi berarti meneladani akhlaknya. Misalnya dengan jujur, sabar, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Bukan cuma diucapkan lewat lisan, tapi diwujudkan lewat sikap. Dan menariknya, kalau kita kaitkan dengan budaya tadi, banyak juga tradisi di Indonesia yang muncul dari semangat mencintai Nabi. Misalnya peringatan Maulid Nabi di berbagai daerah. Ada yang melewati sholawatan sampai makan bersama. Itu wujud cinta umat Islam terhadap Rasulullah, dan itu indah banget. Oke, menarik banget ya. Jadi pembahasan nilai keislaman
itu kita harus menanamkan cinta kepada Nabi kita, khususnya kepada Nabi Muhammad. Oke, kemudian di topik terakhir kita kali ini kita akan membahas tentang kasus intoleransi di Indonesia. Menurut kalian tersendiri gimana nih? Nah, di Indonesia sendiri kan yang katanya itu terkenal majemuknya, namun banyak oknum-oknum yang kurangnya kesadaran diri terhadap menghargai pendapat orang serta menghormati perbedaan agama. Seperti sering muncul kasus-kasus antara agama sendiri, bahkan antara kelompok agama Islam sendiri. Nah ya, contoh kasus yang aku ketahui itu di mana tuh banyak ya kasus-kasus di mana ada sekelompok itu menolak untuk mendirikan rumah ibadah dari kelompok lain gitu ya, atau agama lain. Nah itu tuh contoh kasus intoleransi yang cukup sering kita jumpai gitu ya. Nah padahal dalam agama Islam sendiri kita itu pada diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai, bahkan saling mengerti gitu ya kan. Karena pada dasarnya Allah itu menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita itu saling mengenal dan bukan saling membenci. Benar banget, Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan dalam hal toleransi. Beliau menghormati umat manusia, bahkan melindungi hak-hak mereka selama tidak memusuhi agama Islam sendiri. Jadi kalau kita benar-benar meneladani Nabi, seharusnya kita juga menjunjung tinggi sikap toleransi itu. Dan kita sebagai mahasiswa, peran kita juga penting. Kita juga mulai dari hal kecil. Contohnya, menghargai teman berbeda agama, tidak mudah menilai orang lain, dan menyebarkan konten positif di media sosial. Karena intoleransi sering juga muncul dari salah paham dan berita palsu. Nah, itu poin yang bagus banget ya. Jadi sebenarnya di agama Islam sangat penting menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi perdamaian. Cuman kadang manusia itu yang salah menafsirkan saja. Jadi semoga lewat podcast ini kita semua bisa lebih sadar bahwa nilai Islam itu penuh kasih sayang, toleransi, dan kedamaian. Nah itu dia podcast kita hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menonton podcast kita kali ini. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk terus belajar selalu dan untuk menyebarkan kebaikan selalu. Baik, semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.